Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Selamat pagi dan selamat bertemu kembali lewat renungan harian Toraya edisi Kamis tanggal 12 Desember tahun 2024. Kita bersyukur atas karunia Tuhan yang selalu kita alami di dalam kehidupan kita. Dan sebelum kita melakukan aktivitas kita pada hari ini, kita akan membaca firman Tuhan. Dan untuk itu, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih dan Maha Murah, Bapa yang mempunyai kehidupan ini, Bapa yang tetap setia menjaga kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas pimpinan dan penyertaan-Mu di dalam sepanjang kehidupan kami hingga pada pagi ini. Terima kasih Tuhan sudah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, dan terima kasih Tuhan masih memberikan napas hidup yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami, yang kami rasakan sampai pada pagi ini. Itulah yang kami selalu syukuri dalam kehidupan ini, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun dalam kehidupan ini. Tuhan, pada pagi ini kami akan membaca sebagian daripada firman Tuhan. Bukalah hati kami, sucikan hati kami, sehingga kami layak untuk menerima akan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami datang mengucap syukur. Amin. Pada pagi ini kita akan membaca firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya di dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahwa melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian di dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada pagi ini. Dari keseluruhan pembacaan ini dari 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 diberikan satu tema, memberi lebih dari yang diharapkan. Memberi lebih dari yang diharapkan. Mamengan losong anna diranuanna. Berada dalam situasi kekurangan membuat kita sangat sulit memberi bantuan kepada mereka yang membutuhkan.
Namun jemaat di Makedonia memperlihatkan hal sebaliknya. Mereka memberi dari kekurangan dengan sukacita yang melebihi harapan. Hal itu mengajarkan kita bahwa pemberian yang sejati tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga melibatkan komitmen yang mendalam untuk membagikan milik kita dengan sukarela. Hal itu juga menggambarkan sikap hati yang ikhlas dan tulus dalam memberi. Jemaat-jemaat di Makedonia memberikan tidak hanya dari sisa-sisa mereka, tetapi dengan kesediaan yang luar biasa untuk berbagi apa yang mereka miliki. Meskipun dalam keterbatasan, hal itu mengingatkan kita akan pentingnya memberi dengan hati yang tulus dan sebagai bentuk tanggapan kita atas kasih Allah yang melimpah kepada kita. Selain itu, kesaksian ini menekankan pentingnya kesediaan untuk memberi sebagai bukti dari iman dan ketaatan kita kepada Tuhan. Pada itu, kita menunjukkan rasa syukur yang mendalam atas berkat-berkat yang telah kita terima. Hal itu juga menjadi contoh bagi orang lain tentang bagaimana hidup dalam kemurahan hati dan kebaikan yang melebihi sekat batasan. Akhirnya, memberi lebih dari yang diharapkan membawa berkat yang melimpah tidak hanya bagi penerima tetapi juga bagi pemberi. Mengalirkan kasih Allah kepada sesama dengan cara yang melebihi harapan membuat kita mengalami pertumbuhan spiritual dan pengalaman kehidupan yang lebih berarti dalam Kristus. Ingatlah bahwa pemberian yang tulus adalah cermin dari kasih Allah yang tak terhingga kepada dunia dan panggilan untuk hidup dalam kemurah hatian. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Kami datang lagi mengucap syukur di hadapan-Mu ya Tuhan atas waktu yang Tuhan berikan sejenak. Kami sudah membaca dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi bahagian, boleh menjadi suluh, menjadi terang di dalam kehidupan kami untuk menerangi kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan. Terima kasih Tuhan atas karunia-Mu yang selalu limpah di dalam seluruh kehidupan kami. Berkati kami di dalam seluruh kehidupan kami dan di dalam menjalani hari-hari karunia Tuhan. Berkati semua umat-Mu dimanapun berada. Tuhan selalu menjaga dan melindungi di dalam seluruh kehidupan mereka. Berkati sidang jemaat-Mu, jemaat Lahore. Berkati dalam rumah tangga mereka masing-masing. Berkati anak-anak mereka. Berkati di dalam pertumbuhan dan di dalam pendidikan. Berkati pembangunan gereja di jemaat Lahore sehingga mereka boleh selesai dan di dalamnya kami boleh beribadah dengan aman dan tentram. Berkati pemerintah bangsa dan negara kami, khususnya di kota kami Balikpapan, sehingga kota kami Balikpapan boleh aman, tentram, dan di dalamnya kami tetap leluasa untuk memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami datang mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya pada hari ini,
Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.